Hai guys, terima kasih dukungannya dengan subscribe, like, and share. Bersama saya Ardianto Saputra. Halo, bertemu kembali bersama saya Ardianto Saputra dalam kanal YouTube saya. Kita membahas kembali tentang pakaian berlumpur di dalam pesta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, uh, pada video terdahulu kita membahas tentang bagaimana sebuah pesta yang sangat meriah, bagaimana sebuah pesta itu dihadiri oleh orang-orang dengan pakaian yang sangat indah, namun ada teman-teman kita yang berpakaian penuh lumpur. Nah, kesempatan kali ini kita bahas lebih dalam tentang apa yang kita maksudkan dengan pakaian berlumpur. Kita kembali di dalam kehidupan masyarakat kita. Sehari-hari kita punya banyak teman, punya banyak saudara yang selalu bersama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat orang-orang yang berpakaian penuh lumpur. Itu adalah orang-orang atau saudara-saudara kita yang mungkin dia pernah merasakan ataupun melakukan kesalahan, ataupun kekurangan, ataupun kehilafan, ataupun apapun yang telah dilakukan. Sehingga masyarakat meminggirkannya. Masyarakat tidak melihat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak punya kesempatan. Orang-orang yang datang di tengah pesta, tapi mereka tidak diterima. Orang-orang yang datang di dalam kelompok masyarakat, tapi masyarakat melihatnya berbeda. Masyarakat tidak memberikan kesempatan kepadanya. Itu sudah angka mati, sudah vonis harga mati, sehingga orang-orang yang seperti inilah yang saya maksud adalah orang-orang yang penuh dengan lumpur dari pakaian. Nah, tidak bisa kita menghindari hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara, teman-teman saya, bila Anda adalah orang-orang yang merasakan hal seperti ini, Anda tidak boleh patah semangat. Anda tidak boleh berhenti. Hidup ini bukan hanya ditentukan oleh satu langkah atau dua langkah kehidupan dan di dalam kehidupan kita. Tapi kehidupan dalam diri kita adalah sepanjang hidup kita. Sebelum napas berakhir, pertandingan belum selesai. Sebelum kita kembali ke sisi Tuhan, maka kehidupan kita, perjuangan kita tidak pernah usai. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berpikir bahwa Anda gagal dan Anda kalah. Jangan pernah berpikir Anda salah. Jangan pernah berpikir Anda tidak pantas di dalam kehidupan ini. Sehingga inilah yang membuat orang-orang yang terpuruk itu, orang-orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, maka kebanyakan daripada teman-teman itu, mereka akan terpinggir dan minggir dan tidak ingin bertemu ataupun dekat dengan teman-teman lain. Nah, ini sebuah kehidupan yang sudah kita bunuh sebenarnya, saudara-saudara. Kita masyarakat, kita merasa kita adalah orang yang bersih dan suci. Kita merasa kita adalah orang yang sangat pantas dan mulia. Sehingga kita berani dan kita merasa wajar dan kita berhak untuk menghakimi dia. Orang-orang itu sangat kasihan. Artinya kehidupannya sudah usai. Walaupun sebenarnya dia masih hidup. Ada dua sisi yang ingin saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua. Sisi pertama adalah teman-teman saudara-saudaraku yang berpakaian indah dan berpakaian yang mewah di sebuah pesta yang indah. Mari kita memandang, mari kita melihat
Siapapun di antara kita yang mungkin menemukan orang-orang yang terpinggirkan itu adalah tugas kita untuk memberikan semangat kepadanya. Hidup belum selesai. Bahkan, mohon maaf, sekalipun dia mantan narapidana, mungkin dia pernah berbuat kehilafan, mungkin dia pernah berbuat kesalahan, tetapi setelah dia menyelesaikan masa hukumannya, dia kembali ke dalam masyarakat, dan dia punya hak untuk bertobat. Dia punya hak untuk memperbaiki dirinya dan hidup kembali dalam masyarakat yang baik. Sampai akhir hidupnya dia punya hak untuk berbuat kebaikan. Tidak stop sampai selesai dengan status narapidana, Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan, saudara-saudara, jangan langsung kita memberikan satu label kepada satu orang bahwa orang itu tidak baik. Berikan kesempatan dan kita memberikan hidupnya. Kita memberikan kesempatan kepada dia. Walaupun pesta itu penuh dengan meriah, walaupun kita merasa kita adalah orang yang berpakaian mewah, meriah, tetapi kita juga harus menghargai walaupun dia datang dengan pakaian yang lusuh atau berlumpur. Itu dari sisi kita. Dari sisi yang lain, saya ingin mengajak saudara-saudaraku. Mungkin Anda pernah mengalami satu kesalahan. Anda pernah menjalani ataupun melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup Anda. Tetapi Anda tidak perlu dan tidak boleh mengatakan itu akhir dari segala-galanya. Dalam diri kita sendiri inilah kita harus bangkitkan saudara-saudara. Anda masih punya waktu untuk memperbaiki hidup Anda. Anda punya waktu untuk bangkit. Bukan berhenti sampai di situ. Walaupun tantangan ini tidak mudah, masyarakat di sekitar Anda pasti akan melihat Anda. Kembali kepada diri kita. Apakah kita akan memperjuangkannya? Apakah kita akan benar-benar berubah? Apakah benar-benar kita ingin memperjuangkannya? Sampai akhirnya kita bisa menemukan kembali diri kita yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Di dalam masyarakat memang tidak kita pungkiri. Hukuman itu mungkin jauh lebih kejam. Nah, kita harus menyadari itu. Mari kita menerimanya. Mari kita jalankan. Mari kita tunjukkan. Memang di dalam masyarakat kita melihat pandangan-pandangan seperti ini sangat banyak sekali terjadi. Banyak sekali sebenarnya kita menghakimi dan kita menghukum orang-orang yang kita anggap pantas. Di sisi yang lain, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasa dirinya terpinggirkan, tidak diterima, dan sejenisnya. Mereka akan memisahkan diri. Tentu saja, Bapak, Ibu, saudara-saudara, fenomena ini harus kita sama-sama memperbaiki hidup kita. Bukan berarti orang yang penuh dengan pakaian yang gemerlap adalah orang-orang yang tanpa celah. Bukan berarti orang-orang yang terpinggirkan, mungkin oleh kesalahan dan lain sebagainya. Belum tentu mereka itu adalah orang-orang yang selamanya seperti itu. Jadi kesempatan di dalam hidup yang diberikan ini kepada kita harus saling berbagi. Kita harus saling menguatkan. Disinilah saya merasakan bahwa perlu saya ingin menyampaikan dan berbagi bersama teman-teman semua. Untuk semua di antara kita banyak hal yang bisa kita pelajari. Tentu di dalam masyarakat biasanya, orang-orang yang terpinggirkan ini
orang-orang yang tanda kutip bersalah adalah orang-orang yang terbuang. Memang kejam sebenarnya. Namun, kitalah yang harus bangkit, saudara-saudara. Jangan sampai kita terlelap ataupun takut di dalam kehidupan. Yang ada di dalam hati kita sebenarnya harus kita bangkitkan, harus kita kuatkan, dan harus kita tekadkan. Memang benar-benar kita harus berubah, dan benar-benar kita harus memperbaikinya bila ada kesalahan. Ada satu kisah yang saya dengar dalam satu kanal YouTube. Ya. Ini bukan kisah sebenarnya. Ini mungkin seperti lelucon yang benar. Ya. Itu saya melihat kanal YouTube ini, kanal YouTube-nya senior kita yang komedian. Mungkin Bapak Ibu kenal itu. Beliau berkocak ya, berkomedi di dalam YouTube-nya. Beliau mengatakan apa bedanya seorang koruptor dengan orang yang seorang koruptor dengan orang yang baik. Apa bedanya? Seorang koruptor adalah orang baik yang tertangkap. Itu intinya ya. Yang tertangkap. Kalau dia tidak tertangkap, dia bukan seorang koruptor, tapi dia orang baik. Itu intinya. Mungkin kata-katanya berbeda, apa yang disampaikan. Tetapi saya menangkapi hal yang sangat-sangat dalam di dalam candaan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tentu saja banyak orang-orang yang tidak tertangkap. Banyak sekali orang-orang yang tidak diketahui. Tetapi dia adalah orang-orang yang berpakaian meriah di dalam pesta itu. Ada orang-orang yang tertangkap dan dia adalah koruptor misalnya. Tapi dia adalah orang-orang yang dianggap berpakaian berlumpur. Nah, disinilah keadilan yang harus kita mulai, kita pelajari lebih dalam. Karena sesungguhnya hidup kita, di dalam hidup kita ini, kita berbuat kebaikan, memberikan kesempatan kepada orang lain, itu adalah kebaikan. Nah, di sisi yang lain adalah keterpurukan kita di dalam permasalahan kita. Tentu saja itu tidak boleh kita biarkan. Harus kita yang memperbaikinya. Harus kita yang merubahnya. Harus kita yang bangkit. Tidak peduli orang mau mengatakan Anda siapa. Tidak peduli orang mengatakan Anda mantan narapidana sekalipun. Tidak peduli orang mengatakan Anda mantan koruptor sekalipun. Tetapi Anda harus benar-benar bangkit dan memperbaiki diri Anda. Karena di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dunia ini hanya sementara. Akhir daripada ujung sandiwara ini di dalam dunia ini adalah nilai-nilai kebaikan yang kita buat. Tidak peduli Anda seorang yang berpakaian meriah dan pakaian yang bersih dan bagus, atau Anda pakaian yang lumpur dan kotor. Semua itu hanya pinjaman di dalam dunia ini. Tetapi kita harus mengukur sejauh mana makna kehidupan yang pernah kita buat dan kita ukir. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan, tetapi tidak menutup kita untuk berbuat kebaikan. Menerangkan kembali hati nurani kita. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini berpakaian meriah, mewah di tengah pesta, juga harus memperbaiki dan menilai dalam diri kita. Bagaimana saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kita, orang-orang yang terpinggirkan seperti ini. Dia punya kesempatan, dia punya hak untuk memperbaiki dirinya. Tidak baik kita menutup pintunya. Tidak baik kita tidak memberikan kesempatan kepadanya.
kita bisa membayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, akhir dari sebuah tragisnya, sebuah masalah, sebuah kesalahan yang sudah diderita oleh teman-teman saudara-saudara kita. Namun tidak punya kesempatan kepada mereka untuk memperbaikinya. Artinya selesai sudah hidupnya. Dan apa yang kita peroleh? Kita adalah orang-orang yang baik, kita adalah orang-orang yang tidak punya kesalahan. Lalu apa yang kita peroleh dengan hal demikian? Menurut saya, kita membuat hati kita menjadi lebih tidak manusia. Mari kita bersama belajar, mari kita beri kesempatan kepada semua manusia yang ada, apakah dia dalam keadaan pakaian berlumpur atau dia dalam pakaian yang mewah meriah. Sama-sama kita sebenarnya sejajar dan punya kesempatan yang sama. Sebelum akhir daripada kehidupan, pertandingan ini belum usai. Jangan khawatir Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagi Anda, saudara-saudaraku yang merasa tidak memiliki kesempatan ini. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus bangkit. Kita harus berdiri, kita harus memperbaiki baju kita. Walaupun baju kita penuh dengan lumpur dan kotor, mungkin kita harus mencucinya sedikit. Besok dia akan lebih bersih. Dan mencucinya lagi besok, mungkin dia akan lebih bersih. Sampai akhirnya, Bapak Ibu, apa yang dinamakan pakaian berlumpur hanyalah pandangan fisik semata. Namun apa yang Anda lakukan, apa yang Anda bangkitkan dalam nurani Anda, berbuat kebaikan, memperbaiki diri, semangat dalam kehidupan, adalah nilai poin sampai akhir hidup Anda. Bersama saya Ardianto Saputra, kita ketemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih.